Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel Dahasan Video. Bikin bolu kelemben yang renyah tapi empuk dong bun. Ini dia guys, bolu kelemben super empuk dan krenyes. Di tempat kalian namanya apa? Oke, ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, teksturnya itu empuk di dalam dan keras di luar. Pastinya cocok banget guys untuk cemilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram atau sekitar 16,5 sendok makan tepung terigu protein rendah. Dan untuk hasil yang enak maksimal, sangrai tepung terigu seperti ini. Agar aromanya itu wangi, masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul seperti ini ya. Sangrai dengan api kecil sampai terasa ringan. Durasinya itu sekitar 8 sampai dengan 10 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing. Setelah itu matikan api kompor dan dinginkan. By the way, total berat tepung setelah disangrai ini biasanya itu akan turun jadi sekitar 230 gram saja. But it's okay. Sisihkan. Selanjutnya siapkan loyang bolu kelemben dengan motif sesuai selera. Agar tidak lengket, olesi loyang dengan menggunakan Carlo KW, yaitu campuran dari minyak goreng, margarin, dan tepung terigu. Atau untuk lebih jelasnya, kita bisa cek cara membuatnya di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke, oleskan Carlo hingga merata. Sisihkan. Berikutnya di dalam baskom, masukkan 250 gram telur atau kira-kira itu setara dengan 3 butir telur ukuran besar seperti ini. Dan jika telurnya kecil, maka gunakan 4 butir telur. Yang jelas pastikan berat telur ketika masih ada cangkangnya itu adalah 250 gram. Oke, masukkan. By the way nih, karena telur yang saya gunakan itu fresh, sekang silit bebek kayak gue, Jan, alias telurnya itu masih baru. Jadi di resep ini saya sengaja tidak menggunakan pengembang SP atau perenyah baking powder ataupun baking soda. Jadi benar-benar alami tapi dengan hasil yang super enak ya. Oke guys, berikutnya masukkan juga 250 gram atau sekitar 16,5 sendok makan gula pasir. Jika tidak suka manis, takaran gulanya itu bisa dikurangi sekitar 2 atau 3 sendok makan sesuai selera ya. Dan agar tidak amis, masukkan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, kocok dengan kecepatan tinggi hingga adonannya itu mengembang dan pucat. Durasinya itu sekitar 6 sampai dengan 8 menit tergantung dengan power mixer masing-masing. Aduh, hampir kelupaan guys. Agar manisnya nyamleng, masukkan juga 1/4 sendok teh garam halus. Dan mixer dengan speed tinggi hingga adonan berjejak. Selanjutnya tambahkan tepung terigu yang sudah disangrai tadi. Oke, masukkan tepung secara bertahap sambil diayak seperti ini ya. Aduk balik hingga tercampur rata. Lakukan hingga tepung habis, atau jika dirasa adonannya itu sudah cukup kental, maka kita bisa menghentikan penambahan tepung terigunya ya. Dan kalau di saya sih, tepungnya ini kepake semuanya ya guys. Terakhir, agar tercampur rata, mixer sebentar dengan kecepatan paling rendah, cukup setengah menit saja. Jadi jangan lama-lama ya, agar adonannya itu tetap stabil dan tidak turun. Dan agar lebih mudah dicetak, masukkan adonan ke dalam piping bag seperti ini. Oke, berikutnya ya tinggal dicelototin ke dalam loyang yang sudah dioles Carlo tadi. Untuk takaran per 1 lubang itu sekitar 1 sendok makan ya. Jadi misalnya tidak ada piping bag, kita bisa menuangkannya dengan cara menggunakan sendok.
Selanjutnya segera panggang di dalam oven yang sebelumnya itu sudah dipanaskan sekitar 10 menit. Nah, kebetulan nih, untuk satu resep ini tadi ternyata cukup untuk 6 loyang, di mana ovennya itu juga bisa muat 6 loyang ya. Jadi sekali mengadon, alhamdulillahnya itu bisa dipanggang 1 kali saja. Oke, panggang bolu hingga matang. Jika menggunakan oven Signora Galaxy dengan kapasitas loyang yang banyak begini, maka panggang di suhu 180 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah selama 40 menit atau hingga kuning kecoklatan. Atau jika ingin lebih cepat, ini bisa dipanggang di suhu 240 derajat Celcius selama 20 menit dengan api atas bawah atau hingga matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya guys, karena beda oven dan beda kapasitas oven itu juga jadi beda settingan suhu dan settingan waktu. Catat. Nah, setelah 30 menit biasanya yang di sisi bagian dalam itu sudah mulai menguning duluan guys. Jadi agar matang merata, posisi loyangnya itu ditukar tempat seperti ini. Oke, lanjut dipanggang hingga matang. Setelah ada yang matang, maka segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Selagi panas, segera congkel kue dari loyang dengan cara dicutik menggunakan tusuk gigi seperti ini. Tuh, cantik banget guys hasilnya. Dan ini tidak lengket sama sekali. Oke, congkel sisanya hingga habis. Nah, ada yang bergandengan guys, alias tidak jomblo lagi. Kalau yang begini ini kesukaan anak saya ya, lucu banget soalnya. Oke, angkat sisanya hingga habis. By the way nih, jika masih panas begini, biasanya tekstur luarnya itu cenderung masih empuk ya. Baru setelah bolu dingin, teksturnya itu akan menjadi crispy dengan sendirinya. Catat. Nah, ini dia guys hasilnya. Satu resep ini tadi biasanya itu bisa menghasilkan sekitar 45 sampai dengan 48 buah bolu klempen. Dan karena ini tadi saya bikin 6 resep sekaligus, jadi hasilnya itu lumayan banyak. Dan ini juga nggak cantik semua ya jadinya, karena yang rusak itu juga ada banyak tuh. Ada 10 loyang lebih guys yang teksturnya itu rusak alias keruak-keruak orang genah babar belas pokoknya lah yuk. Kepribadian lah. Jadi untuk menghasilkan kue bolu yang layak jual itu sama sekali tidak instan ya, karena memang butuh pemahaman dan pengalaman. Catat. Oke, setelah bolu dingin, agar tidak rawan melempem, sebaiknya segera bungkus bolu di wadah tertutup seperti ini. Atau bisa juga dibungkus plastik yang diikat pita cantik seperti ini. Atau dengan kemasan standing pouch begini, atau yang lebih murah bisa dibungkus plastik kiloan seperti ini. Jadi silahkan dikemas sesuai selera. Selain bentuk kijing, untuk bolu klemben ini juga ada yang dicetak dengan bentuk blimbing dan ada juga yang dibentuk bulat mini seperti ini. Dan satu bungkus dengan isi yang melimpah begini, harga jualnya itu hanya 10.000 saja guys. Dan buat yang penasaran gimana sih rasa bolu klemben yang super keras dan enak ini, kalian bisa menghubungi penjualnya langsung dan untuk nomor HP-nya itu bisa dicek di deskripsi video ini. Sementara yang dikemas isi 15 biji ini, dulu sekitar 6 tahun yang lalu ketika mendiang ibu saya masih jualan, per satu bungkus ini hanya dibanderol Rp10.000 saja. Jadi harganya itu memang lumayan terjangkau dan menguntungkan, sehingga cocok banget guys untuk ide usaha rumahan. By the way nih, jika adonannya itu dituang sendok dan dipanggang dengan api besar yaitu di suhu 240 derajat Celcius, maka hasilnya itu seperti ini guys, agak sedikit belepotan gitu, dan warna kuningnya itu kelihatan kurang merata karena memang timingnya itu lebih cepat. Bandingkan jika adonannya itu dituang dengan piping bag dan dipanggang dengan suhu 180 derajat Celcius, maka warna kuningnya itu terlihat lebih merata karena durasinya itu juga sedikit lebih lama, sehingga hasilnya itu terlihat lebih rapi Ahmad, alias lebih rapi dan cakep. Dan meskipun secara tampilan itu berbeda, menurut saya dua-duanya itu sama-sama enak dan krenyes. Tuh teksturnya ini yang bener-bener empuk di dalam.
dan renyah di luar. Beneran deh, yang ini recommended banget guys untuk dicoba. Saat menggunakan loyang bolu kelemben, agar loyangnya itu tidak rawan lengket, pastikan loyangnya itu dalam keadaan kering dan bebas air. Dan selain dioles menggunakan Karlo, agar lebih irit kita juga bisa menggunakan minyak goreng seperti ini ya. Jika menggunakan minyak goreng, agar loyang tidak rawan lengket, maka setiap sebelum digunakan sebaiknya panggang loyang terlebih dahulu sekitar 2 sampai dengan 3 menit asal sampai loyang menjadi hangat seperti ini. Nah, ketika loyang masih hangat, maka kita bisa langsung menuangkan adonan dan langsung dipanggang seperti biasa ya. Dengan teknik ini maka hasil loyangnya itu sama sekali tidak lengket seperti ini. Wow, amazing. Sementara jika loyangnya itu sekedar dioles minyak goreng dalam keadaan dingin, maka hasil loyangnya itu cenderung jadi rawan lengket seperti ini. Oh no! Yakin? Sing bener bae lah yuk. Anu gawe kesel-kesel malah jadi pating detail duel ora karuan kayak gila kepribadi. Jika bolunya jelek begini, sudah pasti kalau mau dijual juga jadi kurang pede dan kurang menarik. Selain itu loyangnya itu juga jadi susah dibersihkan karena untuk membersihkan loyang ini agar tidak rawan lengket gitu, disarankan itu tidak menggunakan air ataupun sabun, melainkan cukup dilap-lap dengan kain dan minyak goreng dan lembaran tisu. By the way nih, untuk bolu kering jadul ini sebenarnya itu bisa dibuat jadi 2 versi, yaitu versi yang lembut luar dalam atau versi yang garing di luar dan lembut di dalam seperti yang sudah kita buat tadi. Yang kesemuanya itu tergantung dengan suhu oven dan lamanya waktu memanggang. Jika suhu ovennya itu terlalu kecil, misalnya di suhu 140 atau 150 derajat Celcius, kemudian waktu memanggangnya itu juga lama, misalnya hingga 70 menit gitu, maka hasilnya itu cenderung jadi keras dan garing luar dalam. Nah, jika kasusnya itu seperti ini kemudian tidak ditambahkan baking powder, maka teksturnya itu jadi rawan atos alias keras seperti batu. Gila, dan ini keras banget nih. Sementara jika ovennya itu disetting di suhu agak tinggi, misalnya 180 derajat Celcius dengan durasi waktu yang sedang yaitu sekitar 20 menit, maka hasil bolunya itu cenderung masih empuk luar dalam. Jika ingin garing di luar dan empuk di dalam seperti yang kita bikin tadi, maka durasinya itu bisa ditambah jadi sekitar 40 menit. Jadi mau teksturnya itu krenyes ataupun basah, silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, jika setelah di oven itu ternyata masih kurang krenyes atau kurang garing, maka kita bisa memanggang dengan cara double bake ya, yaitu dengan cara dipanggang ulang di suhu 150 derajat Celcius selama 10 sampai dengan 12 menit sesuai kebutuhan. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat bolu kering alias bolu kelemben ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, buat teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.